kami tidak pernah kehilangan bonus satu hari pun. Keren apa keren banget? Ya. Hari ini ada seorang yang luar biasa, Bapak Dr. Iskandar dari Jakarta. Saya dari Bandung nggak mau ketinggalan ketika beliau isi acara di Depok. Penuh, hampir 150 orang, itu pun rebutan tiketnya. Saya mau, alhamdulillah beliau menyempatkan waktu karena beliau sangat sibuk sekali. Karena semua artis berobatnya sama beliau. Pengen cantik sama beliau, pengen langsing sama beliau, di swab sama beliau. Artis tepuk tangan dong dokter artis. Bapak dan Ibu, PT Bio Vital Victor Indonesia memang memberikan banyak kejutan kepada kita semua. Saat seperti ini PT Bio Vital bahkan semakin memberikan peluang-peluang hebat untuk kita semua. Kita bisa sehat, kita bisa menghasilkan saat orang lain terpuruk, kita bisa luar biasa. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa sama Nin. Nin bisa berdiri? Nin. Beliau dulu adalah marketing handal di perusahaan apa tuh Nin? Isa Panci Isa, dan sekarang marketing handal di Bio Vital. Nin usianya udah 70 lebih, tapi Nin omsetnya tiap hari. Jadi bisnis ini milik siapa? Milik kita semua yang mau berubah. Bisnis ini milik siapa? Bisnis milik kita yang ingin sehat dan menghasilkan. Selain sehat di sini, menjadi sehat fisik, sehat pesta. Bonusnya tiap hari nggak berhenti. Keren apa keren? Hari ini ada materi sehat yang luar biasa dari Dr. Iskandar. Saya akan kembalikan ke MC yang luar biasa. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Diki yang luar biasa. Dan saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya kalau leader mah gitu ya. Kalau ngomong semangat gitu ya. Iya, kalau saya pakai mic juga kedengeran karena apa, bonusnya juga gede. Gitu ya. Mau banget. Ya. Duplikasi, ikutin aja ya. Tapi nanti kita seminar dulu ya. Jangan langsung mau bisnis ya, kita seminar dulu karena hari ini adalah seminar kesehatan seperti itu. Lalu setelah leader nasional, sambutan kedua dari perwakilan dari manajemen. Dalam hal ini manajer marketing kita sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Agung Priambodo. Baik Ibu sekalian, saya sengaja pakai kacamata karena yang datang hari ini adalah wanita-wanita yang cantik, supaya kacamata ini bisa tembus masker. Saya lihat semua yang hadir di sini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat semuanya? Apa kabar? Bio Vital? Bio Vital? Terima kasih, tepuk tangan buat Anda semua. Lalu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Anda semua meluangkan waktu karena hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana stroke kita bisa cegah. Kalau sudah kena, bagaimana mengobatinya? Bagaimana bojo, botol hijau bisa membantu menyembuhkan stroke, baik yang ringan maupun yang kelas berat. Karena saya bawa pakarnya, saya bawa dokter. Dokter ini saya kenal 13 tahun yang lalu. Sudah lama saya bercinta dengan dokter ini. Luar biasa. Ya. Beliau ini artinya saya sama dia tuh sudah lama kenal. Jadi tahulah, dia tahu saya juga tahu beliau. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda harus bertanya. Ya, nanti ada sesi tanya jawab, Anda bertanya. Karena teorinya tidak akan lama. Yang lama nanti di sesi tanya jawab, supaya Anda pulang ke rumah, pulang ke daerah masing-masing mendapatkan oleh-oleh berupa informasi yang sangat penting. Nah, di sini mana? Coba mundur dulu. Ya, ini nanti adalah jadwal aktivitas Bio Vital bulan Juni. Nanti kita akan upload di website ya. Jadi Anda bisa lihat kemana saja, di mana saja acara, tanggal berapa. Ini ada semua ya. Ini jadwal aktivitas, nanti Anda bisa lihat di websitenya Bio Vital. Berikutnya, nah ini adalah siapa yang
suka nonton sinetron Ikatan Cinta ada di sini? Hampir semua. Nah, Dokter Iskandar adalah dokter tetap dari sinetron Ikatan Cinta. Ini pacar saya dulu, Amanda Manopo. Berikutnya adalah adik saya, Mr. Al. Ya, adik lain ibu dan bapak. Ya, jadi Dokter Iskandar itu paling sering mencolok hidungnya artis-artis. Ya, jadi kalau Anda mau dicolok, harus tes swab, baik antigen, PCR, nah hubungi beliau. Ya, cepat sekali itu. Ada lagi? Nah, ini promo spesial. Nanti ya khusus yang ada di sini kita acara beli 2 free 1. Lalu kalau yang beli 1 dapat ginsam yang emas plus lagi gelang 1. Ya, nanti bisa hubungi panitia. Ini adalah promo yang akan berlaku pada hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akan kembalikan kepada MC atau saya langsung panggil saja dokternya ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambut Dokter Iskandar Junaidi. Terima kasih semuanya. Saya buka maskernya ya. Kalau enggak pengap. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita yang ada di sini. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya ya. Hari Sabtu biasa hari untuk keluarga bisa hadir di sini untuk mengikuti seminar kesehatan tentang bahaya penyakit stroke. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Diharapkan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, seperti dikenalkan, saya Dr. Iskandar Junaidi ya, yang praktek di Tangerang, praktek kecantikan, umum juga. Dan ya sekarang ini lagi maraknya swab ya, swab lah kesana kesini gitu ya. Termasuk artis, kru, sinetron, umumnya hampir semua ya kita swab. Nah ini ya kegiatan saya juga nulis buku ya, seperti biasa sekarang sudah hampir 25 buku saya tulis. Ya, nah, kita mulai ya. Jadi hari ini tema kita adalah mengenai stroke. Nah, ini stroke. Ya. Bahaya penyakit stroke. Mungkin kita semua udah tahu ya di sini stroke, udah sering dengar ya. Udah sering ya Bapak Ibu ya? Udah sering dengar apa itu penyakit stroke. Ada yang dengarnya serem, ada yang dengarnya wah bisa kok sembuh sendiri. Nah, kenapa bisa begitu? Itu kan ada sebabnya. Nah, kita lihat di sini kalau kita bahas nanti salah satu fungsi untuk mencegah stroke ini adalah air. Nah, air itu ada hidrogennya dalam alat nanti yang akan kita bahas juga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengenal lebih jauh mengenai air hidrogen atau hidrogen, nah boleh nih beli bukunya. Tapi masih dalam bentuk e-book ya, elektronik book. Diterbitkan oleh Gramedia Kompas. Nah, kalau mau tahu boleh nih, karena ini menyangkut bidang kita semua hari ini. Ini dibahas tuntas apa itu air hidrogen radikal bebas. Ini baru tahun ini, baru berapa bulan ini terbit. Ya, jadi baik juga jika ingin mengenal stroke lebih jauh. Nah, Bapak Ibu, stroke itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu definisi stroke? Ya, stroke itu artinya gangguan aliran darah baik setempat ataupun menyeluruh di otak yang disebabkan karena suplai darah yang terhambat. Ya, intinya gitu. Nah, kemudian saya tambahkan waktu menulis buku itu. Jadi sumbatan itu bisa terjadi karena aliran darah terhenti yang kita sebut sumbatan atau iskemik, atau aliran darah yang kurang itu karena pembuluh darah di otaknya yang pecah. Jadi ada dua sebab stroke itu, ya. Dan masing-masing terapinya itu berbeda sama sekali satu sama lain. Penyakitnya sama, stroke karena sumbatan, stroke karena pendarahan otak. Tapi terapinya beda banget, ya. Obat yang diberi pun kalau obat resep, obat kimia itu berbeda sekali. Salah-salah malah memperberat pendarahannya. Nah, jadi kita harus hati-hati di situ. Jadi stroke karena intinya hanya satu. Stroke itu terjadi karena aliran darah ke otak kurang
karena sumbatan atau karena pendarahan sehingga darah tidak sampai ke sel otak. Yang mana di dalam darah itu ada oksigen. Jadi intinya stroke itu terjadi seperti penyakit jantung. Orang kena serangan jantung karena aliran darah ke jantung kurang. Kalau darah kurang, oksigen kan kurang. Jantung dan otak itu sangat tergantung dengan oksigen. Dalam hitungan menit, kekurangan oksigen itu kedua organ bisa fatal. Kalau jantung bisa meninggal dalam 3 menit tidak ditolong. Kalau otak, stroke sumbatan. Kalau yang pendarahan besar, sama hitungan jam, menit bisa lewat. Yang banyak lewat penyakit stroke itu karena pendarahan berat. Jadi melumpuhkan semua organ-organ pernapasan, organ-organ yang berjalan secara otomatis itu berhenti, jantung, paru-paru, semua berhenti, ya meninggal. Gitu. Ya, hanya karena kurang oksigen. Nah, jadi memang benar. Oksigen kan diantar oleh darah ya. Nah, oksigen kan ada di dalam darah. Nah, darah itu kan dihantar oleh alirannya kan. Aliran itu yang kita sebut pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 2, ada arteri, ada vena. Arteri itu yang keluar dari jantung ke semua sel kita. Yang satu lagi pembuluh darah vena yang balik setelah dari semua sel balik lagi ke hati, ke paru-paru, langsung balik lagi ke jantung untuk dibersihkan lagi. Diambil lagi, digabung lagi dengan oksigen yang kita hirup. Masuk ke jantung kiri, dipompa lagi keluar, kayak gitu muter terus. Nah, artinya peranan pembuluh darah juga penting di sini ya. Pembuluh darah itu harus bagus bersih. Nah, kita di sini yang hadir umur berapa nih rata-rata di sini? Hah? Ada yang umur 17. Ada nggak? Pada zamannya. Hah? Pada zamannya. Rasanya ini rata-rata di atas 30 ya? 40. Nah, gitu kan. Kalau kita sekarang umurnya di atas 40, kita baru sadar sekarang, baru tahu, ya inilah, jangan berkecil hati ya. Udah terlambat sebetulnya. Sudah terlambat, tapi nggak apa-apa. Lebih baik kita perlambat sekarang daripada kita tidak tahu mengetahui dan itu terus berlanjut. Apa itu yang berlanjut? Ini sumbatan ini yang membuat pembuluh darah itu tidak lancar, tidak bisa membawa darah, yang mana di dalam darah itu ada oksigen yang sangat diperlukan oleh jantung dan otak tanpa berhenti, tidak boleh berhenti dalam hitungan menit, detik dan menit. Karena begitu kita lahir pembuluh darah kita ini bagus, mulus. Begitu dengan berjalannya waktu terus dia terjadi pembentukan plak atau kerak pembuluh darah. Nah, ini keraknya. Jadi dengan berjalannya umur ini sudah terjadi. Jadi kalau kita umur 30 mungkin plaknya udah sini nih. Udah 1/4. Kalau udah 40 ya mungkin segini ya, hampir setengah. Di atas 50 ya sini, udah 80%. Nah, ya kan? Tapi kalau kita sudah tahu sekarang, minimal kita bisa menahan ini tidak bertambah. Atau dengan pengetahuan kita ada produk-produk yang terakhir ini keluar bisa membantu kita menahan dan mengurangi pembentukan plak itu, ya kan, itu bisa membantu kita lebih sehat. Karena kalau darah sehat itu akan implikasinya banyak, luas, membuat kita sehat secara keseluruhan. Nah, ini kalau sudah sebegini 80%, naik sedikit saja naik 82%, itulah serangan jantung terjadi. Jadi orang yang kena serangan jantung itu sudah sumbatannya di atas 80%. Di bawah 80% seperti masih sehat, hanya keluhan sedikit, suka sesak kalau naik tangga, kalau jalan cepat itu kok cepat lelah, hanya begitu, dikira hanya biasa. Nah, padahal di situ sudah ada sumbatan yang 80% tadi itu di situ. Nah, jadi ini makin cepat terjadi atau makin turun itu tergantung gaya hidup kita. Selagi-lagi nih kalau kita bicara kesehatan itu pola hidup sehat, ya, gaya hidup sehat, pola makan sehat itu sangat memegang peranan penting. Karena penyakit itu ya ternyata
faktor yang tidak dapat dirubah yang menyebabkan plak atau penyakit kronis itu yang tidak dapat dirubah seperti jenis kelamin, keturunan, apalagi daerah tempat tertentu. Itu sekarang makin kecil pengaruhnya, hanya 10-20%. Faktor terbesar yang membuat orang sakit penyakit kronis sumbatan plak ini adalah faktor yang bisa dirubah sebenarnya. Apa itu? Gaya hidup sehat. Itu yang bisa merubah ini, ya. Nah, jadi penting kita tahu sekarang untuk kita rubah. Nah, ketika terjadi sumbatan aliran darah, ya dalam hal ini ke otak, ya terjadilah stroke sumbatan, ya. Atau karena sumbatan yang kencang ini, ya, kalau dia menyumbat terjadi stroke sumbatan. Tetapi ada juga sumbatan yang menekan, menghalangi darah mengalir. Biasanya ini membuat jantung itu berkontraksi lebih keras, kan, untuk membuat darah lewat. Padahal ini ada hambatan. Jantung bekerja keras terus, pompa lagi terus. Ini kok belum ngalir nih darah, kencang pompa. Begitu dia makin tinggi tekanannya, ada bagian otak tertentu, pembuluh darah tertentu yang lembut, mungkin ada yang cacat seperti balon, ya, ada yang titik yang tipis putih gitu, kalau kita tiup kan pecah itu. Nah, seperti itu. Pembuluh darahnya jantung terus memompa, akhirnya tinggi sekali, bagian pembuluh darah yang tipis tadi pecah. Jadilah stroke pendarahan. Nah, itu bisa diakibatkan dua oleh sumbatan ini, plak ini. Bisa sumbatan langsung darah berhenti, atau dia menyebabkan hipertensi tinggi sehingga pembuluh darah tertentu yang tipis itu pecah. Terjadi stroke pendarahan. Sama. Nah, ini yang lebih bahaya, kan cepat. Tingkat kematiannya itu hampir 60% ke atas nih stroke pendarahan. Ya. Kalau yang iskemik masih bisa cepat ditolong. Nah, jadi kita lihat. Jadi stroke itu kan ada dua tadi, stroke sumbatan, kita sebut stroke iskemik, atau stroke karena pembuluh darah otak pecah, kita sebut stroke pendarahan. Ya, itu beda, terapinya juga beda. Ya, gejala mirip. Nah, ini yang membuat kadang kita masalah. Nah, kita lihat. Setelah seseorang mengalami stroke, itu biasanya banyak masalah yang harus dihadapi oleh mereka yang mengalaminya. Ya, bisa karena mereka tidak bisa sembuh total, hidup berjuang dalam kehidupannya sehari-hari. 15 juta itu terjadi stroke setiap tahun. Jadi stroke ini makin meningkat terus, ya, setiap tahun. Kemudian tadi tekanan darah tinggi juga bisa menyebabkan stroke, ya, seperti stroke pendarahan tadi. Atau tekanan darah tinggi juga bisa menyebabkan stroke sumbatan. Caranya bagaimana? Tekanan darah yang tinggi itu biasanya harus deras, menggores dinding pembuluh darah bagian dalam, endotel namanya, digores, luka. Ketika luka lecet, deposit darah menumpuk di situ, tambah lagi nanti kita makan lemak, gaya hidup tidak sehat, numpuk lagi situ, terjadi sumbatan. Tapi tensi tinggi juga bisa menerobos, menyebabkan pembuluh darah yang rapuh itu pecah. Nah, ini karena hipertensi. Dan sebenarnya 80% tadi bisa diatasi dengan gaya hidup sehat. Nah, tinggal mau nggak kita jalankan. Nah, ya. Kalau kita ngomong bicara sini gampang, ya, pola hidup sehat, ya, gaya hidup sehat, pola makan sehat. Bicaranya enak, tetapi kenyataannya tidak segampang itu. Kalau sebenarnya yang sangat mempengaruhi kesehatan seseorang itu pola makan kita. Kalau olahraga itu kan hanya support supaya otot pembuluh darah lancar, kuat. Tidur juga membuat sel refreshing, segar. Yang benar-benar mempengaruhi, apalagi seperti sekarang COVID ini, ya, itu pola makan kita. Di makanan kita itu sehat, bernutrisi enggak? Ada vitamin mineral nggak di situ? Ya. Yang intinya, kalau kita mau sehat, dari semua gaya hidup sehat yang paling besar pengaruhnya itu makanan ini, makan secukupnya. Bapak Ibu, kalau kenyang diukur 100%, makan itu kenyang 80% aja. Jangan sampai kenyang sampai di leher itu, ya, makanannya. Ya, apalagi makanan yang enak. Usahakan mulai sekarang menahan diri untuk
untuk makan secukupnya. Kalau orang mau sehat sekarang itu buat diri lapar sedikit, itu lebih bagus daripada orang kenyang. Lapar sedikit tidak akan membuat orang sakit, tidak akan membuat orang meninggal. Tetapi kekenyangan menyebabkan kegemukan, pembuluh darah menjadi tersumbat. Nah itu yang banyak penyakit ya. Jadi makan secukupnya supaya berat badan kita itu ideal atau lebih rendah sedikit dari ideal. Jangan sampai kegemukan. Itu semua penyakit muncul ya. Gitu. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kita juga harus mengerti menahan makan ini memang susah ya Bapak Ibu. Apalagi kalau kita senang makan ya. Enak gitu ya. Wah mana kuat, mana tahan untuk tidak makan. Kita harus punya prinsip pegang itu buat. Nah, ya, prinsipnya apa? Saya hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup? Yang mana yang benar? Makan untuk hidup. Kalau makan untuk hidup ya saya harus makan dong supaya hidup. Namanya juga makhluk hidup kan perlu nutrisi, makanan, energi ya kan makan. Tapi kalau hidup untuk makan terus, apa aja dimakan, udah kenyang pun makan lagi terus. Kan beda prinsipnya. Jadi kita harus berprinsip saya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Hidup itu untuk berkarya, beribadah, bermanfaat untuk orang lain. Kan gitu ya? Kalau makan, karena saya perlu hidup, jadi saya makan gitu ya. Nah ini. Jadi screening stroke itu gampang sebenarnya Pak Ibu. Ada 3 yang utama. Gejala banyak. Mulai dari atas sampai ke bawah ada banyak. Bisa darah turun, lumpuh, kadang menangis mendadak, tertawa mendadak, pusing, IQ-nya turun, banyak gejalanya bisa macam-macam tergantung bagian otak mana yang mengalami masalah dengan sumbatan itu yang akan terrefleksi ke tubuh kita. Tapi intinya itu yang penting ada 3. Waktu kita curiga ada orang stroke kayak pusing, hilang ingatan sebentar, itu bisa gejala awal stroke kan. Pas sumbatan sebentar itu dia kayak hilang gitu, seperti pingsan, tidak sadar. Itu kalau kita curiga, aduh saya ini kok kayak ada baal ya, ini stroke atau bukan? Kita intinya 3 aja. Minta dia tertawa atau menyeringai. Kalau salah satu atau tidak simetris itu berarti mungkin sudah ada bagian otak yang terkena karena stroke sumbatan. Jadi satu tinggi, satu rendah. Itu berarti yang rendah itu tidak mengikuti perintah saraf, itu kemungkinan otaknya sudah kena karena stroke. Jadi tidak respon. Atau suruh menangis, nah, kan kelihatan menangis. Atau misalnya minta tangan julur ke depan 2. Kalau dia tidak bisa sejajar, jatuh 1, nah itu kemungkinan ada bagian otak yang sudah kena karena stroke sumbatan. Suruh julur tangan. Ya, gitu. Jadi tertawa, tangan, terus bicara. Ibu makan apa? Wah, ini udah salah ini. Tadi lagi apa? Tertawa atau nangis? Nggak jelas nggak sudah deh. Kita ngomong apa dia nggak ngerti, dia ngomong juga kita tidak mengerti. Nah itu sudah tanda. Nah segera periksa, segera cari pertolongan ke dokter. Atau kalau mau terapi ya segera kita terapi segera. Bisa nanti secepatnya dengan minum air. Mungkin ada dehidrasi atau sumbatan itu yang bisa kita bantu. Nah jadi ini gejala stroke ini sebenarnya yang utama itu ada 3 ya. Nyeri kepala, gangguan kesadaran, dan kelumpuhan. Nah kalau stroke sumbatan itu ringan semua, hampir nyeri kepalanya ringan atau tidak ada, kesadarannya terganggunya ringan atau tidak ada gangguan sama sekali, dan kelumpuhannya memang yang berat kalau stroke sumbatan itu. Jadi kelihatan itu tangannya, kakinya lumpuh, itu apa? Lumpuh sebelah misalnya, bicaranya nggak jelas, itu ketara. Nah kalau stroke pendarahan ini berat semua, nyeri kepala hebat, seperti migrain atau seperti vertigo, perih, berat nyerinya. Ya, kemudian biasanya tidak sadar atau koma atau gangguan kesadaran. Kan sering jatuh dari kamar mandi, kedebuk jatuh, tahu-tahu koma, ngorok. Nah itu kemungkinan sekali stroke pendarahan berat. Ngorok itu berat, biasanya berat, itu tingkat kematiannya tinggi. Ya, bukan jantung dari tempat mati itu biasanya stroke pendarahan. Kalau jantung nyeri dada, kadang-kadang diiringi dengan suatu aktivitas yang agak tinggi, itu jantung. Kalau ke kamar bangun tidur, ke kamar mandi jatuh, nah itu kemungkinan stroke pendarahan.
ya. Nah yang berat itu kalau gejalanya ringan, ya. Kalau ringan semua ini yang susah kita bedakan, ini stroke beneran atau stroke iskemik, karena beda terapinya, ya. Jadi lebih baik kalau begitu kita cepat-cepat ke dokter atau mendapatkan pengobatan. Nah jadi kalau orang mengalami stroke itu bisa banyak hal yang terjadi, bisa di otaknya, jantung, bisa di hatinya, bisa di anggota gerak, bisa ke sistem reproduksi, misalnya pria impoten, ya kan, jangkauannya nggak bisa kuat lagi, nggak kuat lagi ya, impoten, atau cepat keluar, tidak sampai ini. Nah yang paling berbahaya kalau kena sumbatan ini adalah di otak, stroke, di jantung, penyakit jantung, ya itu dua sumbatan itu, ya. Kemudian, nah bahayanya apa? Kalau orang kena stroke banyak bahayanya. Banyak. Di sini kita lihat sini bahaya stroke. Yang pasti kalau stroke itu tidak cepat diatasi ada cacat biasanya. Ya seringnya kita lihat cacat. Macam-macam cacatnya, lumpuhnya lah, tidak bisa berjalan, gangguan, ada perubahan seksual bisa. Ada yang tadinya tidak semangat berhubungan intim dengan pasangan, tahu-tahu semangat, pengen terus. Ada itu perubahan seperti itu. Ada yang tadinya seneng melakukan hubungan intim dengan pasangan, tahu-tahu kok malas. Nah itu perubahannya. Atau biasanya diem bicara seperti ini cerewet, ngomong aja terus, banyak. Itu terjadi banyak. Jadi orang yang kena stroke sumbatan itu kadang-kadang kita jadi bingung, ini kok tadi pendiam jadi sekarang cerewet. Nah macam-macam bisa berubah, tergantung bagaimana otak yang kena, bagian otak yang terkena, ya. Hidup tergantung orang lain, minder, depresi, stres gitu ya. Nah kita lihat ya banyak kalau orang yang sudah ini mengalami stroke itu, ya. Begitu banyak harta, begitu kena stroke, lumpuh, tempat tidur saja, baru tahu arti kesehatan yang sebenarnya. Ya mungkin Bapak Ibu ketemu ya di lapangan orang yang belum butuh dengan produk kesehatan atau hal terkait kesehatan, biasanya susah ya Bapak Ibu ya, nolak ya, merasa sehat. Tapi nanti setelah mengalami baru tahu arti mahalnya suatu kesehatan. Yang punya uang banyak tidak bisa apa-apa tuh baru tahu itu artinya kesehatan. Itu apa guna rumah banyak, mobil banyak, punya ini itu kalau cuma di tempat tidur, atau kalau mau bergerak pun didorong pakai kursi roda, mau makan pun disuapi. Kalau penyakit kronis tidak boleh makan ini, makan itu, makan ini nggak boleh, makannya hanya boleh ini. Untuk apa itu uang, gitu kan? Nah, makanya kita perlu mencegah sejak awal. Terapkan gaya hidup sehat, konsumsi produk-produk yang berkualitas seperti produk suplemen ini. Sekarang makin baik, produk suplemen itu makin baik karena pembuatannya mengikuti standar, bahan bakunya juga semakin baik, bagus, ya. Nah itu penting untuk kita tetap menjaga kesehatan. Jadi ini banyak. Nah yang terakhir ini, kita sekarang sedang wabah corona ya, virus corona. Virus corona itu paling cepat menyerang orang-orang yang punya penyakit sebelumnya, penyakit kronis, entah penyakit ginjal, paru-paru, jantung, diabetes, ya, autoimun. Pokoknya orang yang punya penyakit kronis, punya penyakit yang lama sembuh, itu cepat terserang penyakit namanya virus corona. Dan biasanya kalau menyerang itu tingkat kematiannya tinggi. Makanya tidak heran kita sering mendengar orang yang mengalami terpapar virus corona dalam hitungan hari meninggal. Ternyata setelah dicari tahu, oh ada penyakit ini, ada penyakit itu. Nah, maka penting untuk kita menjaga kesehatan, jangan sampai kita memiliki penyakit kronis. Tapi kalau sekarang kita punya, ya cobalah sekarang diperbaiki dengan cara gaya hidup sehat dan konsumsi produk-produk yang membuat kita sehat. Ya, memang dengan pengorbanan ya, keluar uang. Namanya juga kesehatan kan barangnya mahal. Tapi kalau kita bisa cegah, kita bisa pertahankan, itu bisa membuat kita lebih sehat dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan. Jangan sampai kita sudah ke rumah sakit atau penyakit parah, uang habis banyak pun tidak sembuh. Ya, itu seperti teman saya ngobrol di klinik itu kan dari Surabaya, dia dulu pernah kerja di pabrik roti. Dari mudanya susah memang, setelah itu kaya, punya pabrik roti banyak, dikirim ke kota-kota besar, kaya.
punya kosan aja kontrakan 300-an lebih rumah banyak, mobil banyak, pabrik roti laku. Tahun saya kena stroke, cerita di tempat tidur aja cuma bisanya ngobrol dengan yang teman saya di klinik itu. Aduh Pri, saya ini apalah katanya, apa gunanya ini harta saya ini ya, saya ini cuma duduk disuapin gini, apa itu uang saya untuk apa katanya gitu. Kata si teman saya ini, si Mas Pri ini, dok berobat lah Pak. Aduh Pri, saya mau berobat kemana lagi, bahkan dokter luar negeri itu udah banyak yang datang sini, saya ini tetap begini, lumpuh tidak bisa gerak. Kalau saya hitung-hitung uang saya berobat di sini maupun yang dokter yang datang ke sini ke Indonesia berobat untuk stroke saya ini itu udah 1 atau 2 miliar, tapi tetap saja saya begini. Nah, kan jangan sampailah kita begitu. Uang habis banyak, penyakit tetap tidak sembuh. Lebih baik kita konsumsi produk kesehatan, kita nikmati, kita sehat. Kan kita nikmati minum daripada minum yang nggak jelas misalnya kan.